Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajmain. Ba'ithir rusuli, salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'id din بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرامه، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Nama beliau adalah Yahya bin Syarafuddin. Nama Imam Nawawi adalah beliau bernama Yahya bin Syarafuddin. Walukiba bi Muhyiddin, dan laqab beliau adalah Muhyiddin. Kalimat kata An-Nawawi dari kata nawa adalah nama qaryatun min qura Damaskus, adalah nama sebuah desa di negeri Damaskus. Beliau dilahirkan di kota Nawa dan wadufina fiha, dan beliau juga dimakamkan di kota tersebut. Al-Imam Nawawi dilahirkan tahun 630. Wakila dan sebagian mengatakan bahwasannya beliau lahir 631. Kemudian beliau wafat di bulan Rajab pada tahun 676, berarti umur beliau berkisar antara 46 tahun. Dan salah satu karya beliau adalah kitab Arba'in An-Nawawi yang insyaallah akan kita bahas dan kita baca. Kemudian dasar beliau mengumpulkan kitab Arba'in An-Nawawi berdasarkan bahwasannya beliau mengatakan berdasarkan sebuah hadis, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Beliau mengumpulkan hadis ini mengumpulkan kitab Arba'in ini berdasarkan hadis, man hafidha, barang siapa menjaga, ala ummati, atas umatku, arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, dari perkara agamanya, ba'athahullahu yaumal qiyamati, Allah mengutusnya kelak di hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i wal ulama, di dalam golongan para fuqaha dan para ulama. Kata Imam Nawawi, hadis ini rawaina, kami meriwayatkan hadis ini. Yang pertama, an Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, wa Abdullah bin Mas'ud.
Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan oleh Abi Darda. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Umar. Juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, diriwayatkan juga oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turukin katsiratin biriwayatin mutanawwi'atin. Jadi hadis ini yang menjelaskan barang siapa menghafal, menjaga atas umatku 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah Ta'ala mengutusnya kelak membangkitkannya di hari kiamat di dalam golongan para ulama dan fuqaha. Jadi riwayat hadis ini, jalan hadis ini sangat banyak sekali. Jadi inilah cikal bakal dasar utama Al-Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis arba'in yang beliau kumpulkan di dalam kitab Al-Ba'in yang akan kita baca insyaallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain adalah ba'athahullahu ta'ala faqihan aliman. Barang siapa menjaga, menghafalkan atas umatku 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah Ta'ala akan membangkitnya, mengutusnya sebagai seorang yang faqih dan sebagai seorang yang alim. Wa fi riwayati Abi Darda, dan di dalam riwayat Abi Darda dikatakan bahwasanya man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Riwayat Abi Darda bahwasannya barang siapa menjaga, menghafalkan dari umatku 40 hadis dari perkara agamanya, kuntu lahu yaumal qiyamah, maka aku menjadi baginya yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, syafi'an wa syahidan, sebagai sosok yang memberi syafaat dan sebagai saksi. Subhanallah, inilah fadilah dan keutamaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghafalkan 40 hadis, yang menjaga 40 hadis. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang menjaga dan menghafalkan 40 hadis dari umatku di dalam perkara agamanya, maka masuklah dia min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah engkau dari pintu mana saja dari pintu surga yang engkau inginkan. Subhanallah, fadilah yang sangat agung, keutamaan yang sangat agung, sehingga Al-Imam Nawawi mengumpulkan, menyatukan hadis dan dikumpulkan menjadi satu 40 hadis yang beliau beri nama kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian di dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar dikatakan kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Seseorang yang menjaga dan menghafalkan dari umatku, kata Rasulullah, 40 hadis dalam perkara agamanya, maka dia akan ditulis di dalam fi zumratil ulama, di dalam golongan ulama. Dia akan tercatat, dicatat di dalam golongan ulama. Wa husyira fi zumratis syuhada,
dan dia kelak akan dibangkitkan di dalam zumratis syuhada, kelompok para syuhada, golongan para syahid, golongan para syahid-syahid yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah fadilah dan keistimewaan ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga 40 hadis. Kemudian wattafaqal huffadhu ala annahu haditsun dhaifun wa in kathurat turukuhu. Wattafaqa, dan bersepakat al-huffadhu, para al-a'immah minal muhaddithin, para imam-imam hadis, bahwasannya status hadis tersebut, status hadis man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, ini adalah statusnya dhaif. Ma makna dhaif? Ad-dhaif huwa ma fuqida fihi syartun min syurutil qabul. Yang dinamakan hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak ada syarat dari syarat-syarat qabul. Dan syarat-syarat qabul itu wahia sittatun. Yang pertama ittisalus sanad, yang kedua adalah wal adalah, yang ketiga wadhabtu, yang keempat wa nafyus syudud, yang kelima wa nafyul illah al-qadihah, dan yang keempat al-azid indal ihtiyaji ilaihi. Jadi walaupun hadis ini disampaikan oleh beliau bahwasanya turukun katsirah wa mutanawwi'at, jalannya banyak dan berbagai macam, akan tetapi status hadis ini adalah lemah. Tapi walaupun lemah adalah digunakan untuk li fadhailil a'mal, untuk fadilah dan keutamaan di dalam melaksanakan amal. Kemudian dasar kedua kenapa beliau mengumpulkan dan menyatukan hadis tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang mana beliau mengumpulkan hadis tersebut juga berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyuballigha asy-syahidu minkum al-ghaib, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Jadi dasar selanjutnya Imam Nawawi mengumpulkan hadis ini berdasarkan hadis as-sahihah yang sahih, yang mana hadis sahih disebutkan liyuballighi syahid, hendaklah menyampaikan, asyahid yang menyaksikan, yang melihat, minkum di antara kalian al-ghaib, kepada yang ghaib. Sehingga Imam Nawawi mengumpulkan hadis ini untuk menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak mengetahui, yang tidak melihat, yang tidak mendengar secara langsung. Dan juga berdasarkan hadis naddarallahu imra'an, mudah-mudahan Allah melihat, memandang seseorang, sami'a maqalati, dia mendengar ucapanku, dia mendengar apa yang aku katakan, fawa'aha, maka kemudian dia menyampaikannya, dia menjaganya, fa'addaha, dan dia menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana yang ia dengar. Dan dasar pertama Imam Nawawi mengumpulkan yang berdasarkan hadis man hafidha ala ummati arba'inah min umuriddin, juga diikuti oleh para ulama sebelum beliau. Dikatakan oleh Imam Nawawi,
Wa qad sannafal ulama'u radhiyallahu ta'ala, dan telah mengumpulkan dan telah menyatukan 40 hadis para ulama, dan mudah-mudahan Allah meridai kepada mereka, kepada beliau-beliau, fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat, di dalam bab ini, di dalam bab masalah 40 ini, dengan banyak sekali tulisan-tulisan. Kata beliau, fa awwalu man alimtuhu, pertama kali yang aku ketahui seseorang yang menulis 40 hadis, seseorang yang mengumpulkan dan menyatukan 40 hadis adalah seorang yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Yang aku ketahui pertama kali yang mengumpulkan 40 hadis sebagai bentuk mengikuti jejak kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kepada hadis man hafidha ala ummati arba'ina min umuri diniha, maka yang aku ketahui pertama kali adalah seseorang ulama yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Kemudian setelah itu diikuti juga oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Aslam At-Tausi Al-Alim Ar-Rabbani. Maka juga yang ikut mengikuti jejak mengumpulkan 40 hadis adalah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Aslam At-Tausi Al-Alim Ar-Rabbani. Dan juga dikumpulkan 40 hadis, yang mengumpulkan 40 hadis juga sebagai bentuk mengamalkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hadis man hafidha ala ummati arba'ina min umuri diniha, juga adalah seorang ulama yang bernama Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi, dan juga seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Ajuri, dan juga seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, dan juga seorang ulama yang bernama Ad-Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Utsman As-Sabuni, dan juga wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa khalaik la yuhsana minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, dan banyak sekali, kata beliau, yang sangat tidak terbatas dari para ulama-ulama yang mengumpulkan 40 hadis, baik ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama mutaakhir. Mudah-mudahan kita yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat barakah di dalam membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Walaupun kita tidak mengumpulkan 40 hadis, akan tetapi kita membaca, mengkaji bersama-sama 40 hadis ini, mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam zumratil ulama, di dalam zumratil fuqaha, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam bagian hadis fadilah-fadilah yang menjelaskan keutamaan bagi orang yang menjaga dan menghafalkan 40 hadis. Dan mudah-mudahan kajian kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah menjadikan kita seseorang yang akan dimasukkan di dalam surga, masuk dari pintu manapun yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya, baik as-sami', baik yang kita al-fakir menyampaikan ataupun yang mendengarkan, mudah-mudahan kita semuanya mendapat barakah hadis ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai iftitah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.